Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. P3 Kubu Jan Farid sore hari ini akan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ahok Jarot dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Putri Nurul langsung dari DPP P3 di Jakarta Pusat. Putri, apakah deklarasi sudah dimulai? Ya Robert, DPP P3 yang diketuai oleh Jan Farid dari Muktamar Jakarta hari ini rencananya akan menyampaikan deklarasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Jarot Saiful Hidayat yang direncanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini deklarasi belum juga dimulai, ini dikarenakan seluruh anggota DPP P3 Muktamar Jakarta menunggu kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarot dan juga Ahok untuk tiba langsung ke kantor DPP P3 yang ada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Karena selain kedatangan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke kantor P3 yang ada di Jalan Diponegoro, para anggota DPP P3 Muktamar Jakarta ini juga menunggu kedatangan dari perwakilan partai pendukung Ahok dan Jarot, yakni Nasdem, Hanura, PDIP dan juga Golkar untuk tiba dan menyaksikan langsung deklarasi dukungan yang disampaikan oleh DPP P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Farid. Selain nanti ada penyampaian deklarasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot, nanti juga akan ada penandatanganan nota kesepahaman antara DPP P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Farid dan juga bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot. Sebelumnya sebenarnya deklarasi ini harusnya disampaikan pada pekan lalu namun ditunda dan direncanakan akan dimulai pada hari ini. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh DPP P3 Muktamar Jakarta Jan Farid sebagai ketua mengapa DPP P3 Jakarta ini mendukung Ahok dan Jarot sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017. Pertama, menurut DPP P3 DKI Jakarta, Ahok dan Jarot ini betul-betul sudah melihatkan atau memperlihatkan kinerja mereka selama sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan hingga kini belum ada partai Islam yang mendukung keduanya sebagai calon petahana karena hingga saat ini baru 4 partai yang mendukung, yakni Golkar, PDIP, Nasdem dan juga Hanura. Selain itu juga sebagai partai Islam P3 ingin membuktikan kepada umat Islam yang ada di Jakarta bahwa melalui Ahok dan Jarot ini bisa menjembatani para umat, khususnya umat Islam yang ada di Jakarta. Selain itu juga sudah terbukti kinerja Ahok dan Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama periode menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antaranya ada program-program yang sudah direalisasikan, mulai dari program renovasi masjid hingga program membiayai umroh para pengurus masjid yang ada di DKI Jakarta yang sebelumnya menurut DPP P3 Jakarta belum pernah dilakukan oleh para gubernur sebelum Ahok dan Jarot. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot untuk tiba di kantor DPP P3 yang ada di Jalan Diponegoro. Selain itu juga sebenarnya kita sudah ketahui ada beberapa konflik dari DPP P3, khususnya karena keakuan dari Muktamar Jakarta yang diketuai Jan Farid serta juga ada yang diakui oleh Romahur Muzi atau Romi sebagai ketua umum. Dan dari DPP P3 DKI Muktamar Jakarta yang diketuai Jan Farid pun mengatakan saat ini mereka sudah mengajukan pengajuan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk mengesahkan kepengurusan yang diketuai oleh Jan Farid. Namun hingga saat ini masih juga berlangsung dan masih menunggu tanggapan dari Menkumham karena sesuai dengan peraturan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengesahan dari kepengurusan P3 adalah yang diakui, yang diketuai oleh Romahur Muzi atau Romi sebagai ketua umum dari P3. Dan dari P3 sendiri atau dari P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Farid ini sudah mengajukan pengajuan kembali atau PK ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menyertakan pengurusan yang sudah diakui oleh Mahkamah Agung pada 2 November 2015 lalu yang sudah disepakati oleh Mahkamah Agung bahwa pengajuan yang diterima oleh Mahkamah Agung adalah hal tersebut. Robert. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda.
P3 kubu Jan Faridz resmi mendukung pasangan calon gubernur DKI Ahok Jarot yang akan menggelar deklarasi dukungan pada Senin sore. Ditemui di rumahnya di Bilangan Jakarta Pusat, Ketua Umum DPP P3 Jan Faridz menyetujui mendukung pasangan petahana Ahok Jarot karena keduanya sepakat dengan kontrak politik yang diajukan P3, salah satunya membangun Masjid Agung di 6 wilayah di DKI Jakarta. Jan Faridz juga menegaskan bahwa Abraham Lunggana sebagai kader P3 akan ikut mendukung pasangan petahana Ahok Jarot bersama dengan P3 kubu Jan Faridz. Akan mendukung pasangan Ahok Jarot karena kami sudah bertemu dengan Pak Ahok, sudah ketemu dengan Pak Jarot, sudah ketemu dengan ketua tim pemenangan beliau, yaitu Pak Pras, ketua DPRD, ketemu juga partai-partai lain. Ngomong intern dulu. Beliau selama ini selalu mendukung kebijakan DPP. Jadi saya tidak melihat ini masalah, apalagi saya selalu ketemu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan sejumlah tokoh nasional menghadiri acara peluncuran buku tokoh senior PDI Perjuangan Sabam Sirait. Meski dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari politisi, menteri hingga pimpinan lembaga negara, sambutan paling meriah diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok sempat memberikan pidato dalam acara ini. Sementara itu, buku yang diluncurkan oleh Sabam Sirait berisi pengalaman dan karir Sabam Sirait, menceritakan karir politik Sabam selama pergantian 7 kali Presiden Indonesia. Peluncuran buku juga menandai ulang tahun Sabam yang ke-80. Ia berpesan agar tidak ada perpecahan dalam pilkada serentak yang digelar pada 2017 mendatang. Hari ini semua orang mendoakan kamu panjang umur. Kamu begitu jenaka dan Pemirsa, inilah headline pukul 11 waktu Indonesia Barat. Fraksi Partai Nasdem merayakan peringatan hari ulang tahun yang kedua. Fraksi Nasdem berharap setiap anggota fraksi bisa menjalankan tugas dan tupoksinya dengan baik. Rangkaian kegiatan perayaan HUT kedua Partai Nasdem dibuka oleh pimpinan fraksi Nasdem dan Sekjen Partai Nasdem Nining Indra Saleh di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam kegiatan tersebut, pimpinan fraksi dan Nining Indra Saleh berbaur dengan pegawai di Kompleks Parlemen. Wakil Ketua Fraksi Irma Suryani menyatakan sebagai fraksi baru di parlemen, setiap anggota fraksi dituntut harus menjadi teladan dengan menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Fraksi pun secara ketat melakukan pengawasan terhadap 36 anggota agar dipastikan tidak melaksanakan tugas di luar kewenangan. Partai Nasdem mengedepankan akuntabilitas setiap anggota agar bisa meraih kepercayaan masyarakat yang terus terdegradasi. Di mana fraksi Nasdem berkomitmen akan terus mengawal program pemerintah dan memberi kritik yang solutif jika program pemerintah dinilai bertentangan dengan nilai sosial ekonomi kerakyatan. Insan, setiap orang, setiap anggota yang menjadi anggota di parlemen ini, anggota DPR di parlemen ini, ya harus merestorasi dirinya, gitu ya. Jangan lagi membuat rakyat kembali menjadi tidak percaya terus-menerus. Ya, artinya keteladanan dari anggota-anggota DPR ini sendiri memang harus ditingkatkan. Akuntabilitas, ya, kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR juga harus ditingkatkan. Sehingga parlemen ini benar-benar menjadi wakil rakyat, ya, menjadi perwakilan rakyat yang bisa diandalkan oleh rakyat ke depan. Nah, ini yang terus-menerus dilakukan oleh fraksi Nasdem ke depan. Menjadi role model bagi semua partai. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu sore tadi melakukan kunjungan politik ke Kampung Warudoyong, Cakung, Jakarta Timur. Selain untuk bertemu dengan para relawan pendukung, Anies juga belusukan ke permukiman warga yang berada di bantaran Kali Sunter. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi posko relawan Anies Sandi di kawasan Kampung Warudoyong, Cakung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Anies menyampaikan visi dan misi untuk membangun Jakarta kepada para relawannya. Usai bertemu dengan para relawan, Anies menuju ke permukiman warga yang berada di bantaran Kali Sunter, Kampung Warudoyong. Setibanya, Anies disambut warga dengan kesenian budaya Betawi Palang Pintu. Dalam belusukannya, Anies menyebut tidak ingin membuat janji terkait penggusuran. Menurutnya, semua kebijakannya akan didasarkan pada aturan yang berlaku.